Lanjut. Ya, kita lanjut kembali di polemik setahun jejak nawacita. Kalau disebut tadi politik stabil, ekonomi yang agak turun, hukum itu masuk dalam 2 program nawacita. Tata kelola pemerintahan dan pembenahan institusi demokrasi dan reformasi sistem hukum dan pemberantasan korupsi. Bagaimana Bung Tama melihat apakah memang persoalan KPK, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK merupakan persoalan besar? Iya, kalau dalam perspektif ICW ya, dari program-program yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi itu sebetulnya kalau diturunkan ya dari berlembar-lembar nawacita itu ada sekitar 15 program yang dia bersinggungan dengan pemberantasan korupsi. Ya. Jadi kalau kita buat total itu ada sekitar 42. Tapi yang berhubungan sama pemberantasan korupsi kira-kira ada sekitar 15 yang mengiris. Nah, kalau catatan kita sebetulnya hampir semuanya belum berjalan secara maksimal ya. Misalkan sebagai contoh, misalnya memberantas korupsi di sektor legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap, memperdagangkan kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Oke. Kemudian juga hal-hal lain, juga penguatan institusi KPK sama sekali juga belum terlihat. Justru upaya-upaya kriminalisasi, kemudian juga hal-hal lain yang berhubungan dengan revisi itu juga datang dari kedua belah pihak. Ya. Dulu ingat misalnya Menteri Hukum dan HAM ya via Pak Yasona kemudian dia cerita soal revisi undang-undang KPK. Kemudian juga sekarang pindah ke DPR. Yang menurut saya ini bisa menjadi catatan yang ke depan akan membahayakan Pak Jokowi. Oke, tadi Bung Peri menyebut peranan Jaksa Agung karena datang dari partai politik. Apakah ICW melihat itu sebagai sebuah persoalan? Wajah pemberantasan korupsi ya bagi Pak Jokowi itu ada di 2 wajah. Pertama ada di Kapolri, kedua ada di Jaksa Agung. Ya. Bukan di KPK karena KPK itu satu institusi yang terpisah dengan presiden. Oke. Nah, kalau kita lihat dari awal sebetulnya kan ICW sendiri menjadi salah satu pihak yang tidak setuju ketika Jaksa Agung itu punya latar belakang partai politik. Kedepannya ini akan ada potensi-potensi soal konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya ya. Walaupun memang itu lagi-lagi hal yang masih kita khawatirkan. Sebagai contoh misalnya merebaknya posisi ya Sekjen Partai Nasdem yang kemudian jadi tersangka yang kemudian dikait-kaitkan dalam pemberitaan ada pertemuan A, B, C, dan D sehingga ini membuat kejaksaan sangat sulit. Jadi ketika ada orang partai politik jadi Jaksa Agung, ini yang repot bukan cuma sekedar presiden, tapi juga institusi Kejaksaan Agungnya sendiri. Oke. Sehingga orang mendelegitimasi, mana mungkin nih kasus Gubernur Sumut akan selesai di Jaksa Agung. Karena apa? Ini ada A, perlindungan B, C, dan dari D. pihak tertentu. Konteks perlindungan memang menjadi hal yang belum bisa dibuktikan sampai hari ini. Tetapi asumsi publik itu kan akan ke sana. Jadi mau tidak mau jaksa kan ya sudahlah. Diberikan saja kepada KPK sehingga jaksa tidak bekerja. Ini yang kemudian jadi susah di semua tempat ketika pimpinan Jaksa Agungnya itu punya latar belakang dari partai politik. Oke. Apakah konflik kepentingan ini yang Pak Nusirwan catat juga tadi termasuk? Sekali lagi saya katakan mohon maaf, saya tidak kuasai soal dan saya sebenarnya baru kali ini di forum pers media bicara di konteks hukum, nggak ngerti mas saya ini, bodoh lah gitu. Tapi hanya saya melihat bahwa tinjauannya bagi kami itu adalah mengawal konstitusi. Itu adalah prinsip. Jadi lembaga apapun, apalagi itu yang berada di dalam undang-undang dasar, sudah sepatutnya kita akan kawal itu habis-habisan. Ya. Dalam kondisi dan dinamika seperti apapun. Itu adalah pemahaman dasar kita. Oke. Karena itu pegangan dasar. Bahwa itu terjadi tinjauan, terjadi penilaian yang itu merupakan dinamika proses. Tapi siapa lagi yang akan menjaga apa-apa yang ada di dalam konstitusi apabila kita-kita ini pun juga mengesampingkan. Bahkan mungkin membangunkan hal yang mungkin tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dengan segala dinamika, dengan segala plus minus dan dengan segala kurang dan lebihnya. Tapi sebagai warga negara kita wajib untuk menjaga. Itu yang saya pahami Mas. Mohon maaf. Jadi saya tidak bisa lebih dalam lagi untuk mengupas soal
hukum ini tadi. Oke, iya Bung Tama. Kalau secara konstitusi tidak ada larangan Jaksa Agung berasal dari partai politik. Betul sekali. Tidak larangan, tapi kan ini menjadi apa ya? Menjadi satu hal yang akan menghambat di kemudian hari kan faktanya sekarang nih. Jadi penanganan perkara kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara, kemudian ketika ada penangkapan yang dilakukan oleh KPK berhubungan dengan penegakan hukum, hakim dan lain sebagainya, sehingga posisi kejaksaan menjadi sangat sulit di mata publik. Karena tadi predikat Jaksa Agungnya adalah partai politik. Nah, yang lain lagi misalnya kalau kita masih bicara soal wajah menteri misalnya, kita masih ingat posisi Menteri Hukum dan HAM ya. Ini juga menjadi wajah dalam pandangan saya dalam konteks penegakan hukum. Misalnya, belum genap setahun dia sudah ribut soal revisi. Ya. Presiden jadi sulit lagi harus menjawab seperti apa. Kemudian yang lain lagi, ada legacy yang menurut saya bagus ya, atau warisannya Pak Presiden SBY, walaupun dengan di tengah kritik dan lain sebagainya, soal pengetatan remisi. Ini kok Dilonggarkan kembali. Iya, belum setahun tiba-tiba sudah banjir lagi remisi. Yang Ya. menurut saya ini akan jadi apa ya, beban bagi Pak Presiden ke depan untuk menjawab tantangan publik. Oke, iya. Bung Binyo, apa catatan tentang hukum ini juga masuk dalam evaluasi yang dilakukan oleh KSP? Pada dasarnya semua kita kan secara objektif bekerja. Jadi ada yang kita pantau sendiri, tetapi juga kita juga tentu saja menarik, menimbang berbagai wacana yang berkembang di publik. Namun sekali lagi itu kan buat kepentingan Internal Presiden. kita. Karena bagaimanapun juga saya kembali lagi harus bilang bahwa ini sebuah agenda yang besar. Ya. Dan dimanapun, saya kira di organisasi manapun ya, kita pasti akan ada butuh waktu untuk menyetel di sana sini. Dan itu sangat tergantung dari banyak hal tentu saja. Ada orangnya, ada struktur organisasinya, apalagi kita bicara dalam konteks negara. Lalu kita juga bicara tentang sumber daya yang kita punya, termasuk sumber keuangan. Nah, untuk pertama tentu kita, ya saya kira dimanapun, bahkan di dalam keluarga juga kita harus ada setel gitu, biar tuningnya pas. Atau kalau mungkin yang gampang ini, kalau di MotoGP ya, nah, itu 3 hari itu cuma nyetel mesin aja, balapannya cuma sehari, cuma beberapa jam. Ya, cuma sejam bahkan. Nah, ini juga yang terjadi. Tapi itu bukan excuse, itu bukan bahwa alasan. Itu menjadi sebuah catatan, menjadi evaluasi supaya kapasitas dalam tahun berikutnya akan ditingkatkan. Dan di dalam internal kita juga kita akan melakukan pemantauan lebih banyak. Bukan lagi terbatas pada 100 program yang merupakan turunan dari Nawacita, tapi lebih banyak. Setiap tahun bisa bertambah terus program prioritas itu? Ya, tentu saja ini kan kita akan mengikuti dari Nawacita, RPJMN, dan rencana kerja yang ada di masing-masing kementerian lembaga. Semuanya itu kita lihat, dan kita sebelum melakukan pemantauan kita akan berbicara dengan pihak kementerian lembaga masing-masing. Kita akan bilang, ini loh yang akan kita pantau. Tapi nggak cuma begitu sebenarnya, kita juga memfasilitasi, kita juga mendorong supaya terjadi proses yang namanya akselerasi ya, atau debottlenecking. Supaya apa yang tertunda atau apa yang mengalami hambatan, kita juga sebagai kaki dan tangannya Presiden, kita melakukan tugas-tugas untuk percepatan itu. Oke, Bung Hanta, sepertinya kalau menginginkan pergantian, itu artinya kan harus ada reshuffle lagi. Apakah Presiden sudah cukup firm dan cukup kelihatan independen menghindari patron politik dan relawan dalam mengambil satu sikap? Ya, memang kita sistem presidensil ya. Secara konstitusi, sepenuhnya hak prerogatif presiden mengangkat kepentingan presiden. Itu dibangun konstitusinya. Tapi dalam realitasnya, kebetulan dulu saya melakukan riset cukup tentang Pak SBY ya 10 tahun terakhir. Itu sulit diterapkan. Banyak komponen-komponen prinsip presidensialisme itu justru tereduksi. Situasi politik di mana jumlah partai kita itu sangat banyak, multi partai ekstrim. Sulit dihindari. Jadi tetap tidak bisa misalnya presiden tidak susah mendengarkan partai politik, nggak ada urusannya. Itu juga menurut saya naif, tidak mungkin diterapkan dalam secara implementasi. Tetapi juga kita menginginkan bahwa presiden tidak sepenuhnya terdikte oleh kepentingan politik tentunya. Dan di sini segi seni, kemampuan, keterampilan seorang presiden dalam mengelola bernegosiasi dengan partai politik. Dan menurut saya itu positif ya, maju. Dan berupa hal selain dengan KIH, dengan KMP kalau masih ada, masih kuat kedua-duanya. Dengan KMP juga di beberapa kasus
APBN, mungkin Cepopong juga di DPR mengikuti, justru dapat dukungan dari partainya Gerindra, Golkar dan sebagainya. Jadi ini justru capaian, menurut saya positif ya di pemerintahan ini, konsolidasi politiknya relatif bisa terkelola dengan baik. Jadi tidak disulitkan. Ini ke depan menjadi positif. Terlepas bahwa di belakangnya ada negosiasi dengan Gerindra dan Gol, itu bagian dari proses. Menurut saya dari segi hasil paling tidak itu positif. Nah, saya ingin nyambung tadi soal tingkat kepuasan dulu tadi Pak Nusir, dari PDIP, juga Pak Nusirwan tadi mengatakan tentang, iya betul. Jadi presiden kepala negara itu fluktuatif, kadang naik, kadang ada turunnya, itu lumrah. Tetapi kita kan tidak menghendaki turun terus ini, jangan sampai nanti turun terus, itu yang harus kita antisipasi. Dan memang tidak 70%, tetapi dibandingkan Pak SBY masih tinggi Pak SBY memang. Tetapi di 60-an%. Cuma Pak SBY pada saat itu kenapa dipersepsi positif, memang politiknya stabil. Lebih stabil. Nanti saya kupas. Yang kedua, ekonominya lebih baik. Tetapi ekonomi juga ada faktor eksternal, ada faktor kinerja juga yang tidak bisa kita ini faktor eksternal, nggak bisa sepenuhnya. Kemudian ketiga, faktor pemberantasan korupsi lebih baik dulu. Kalau sekarang meskipun wajahnya KPK bukan wajah presiden, dalam persepsi publik itu mempengaruhi. Ramainya di KPK itu menurut saya memberi dampak tanda petik negatif kepada presiden. Dan Pak Jokowi, saya ingin secara objektif mengatakan berbeda dengan Pak SBY. Kalau lihat dari perspektif politik. Kalau Pak SBY itu adalah ketua umum partai politik, pemenang pemilu yang mengendalikan koalisi. Koalisi pendukung pemerintah itu dalam kendali Pak SBY. Meskipun di sana ada Golkar, ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak JK di periode pertama, tetapi tetap Pak SBY. Nah, Pak Jokowi tidak mengalami itu. Karena Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai, harus kita pahami. Beliau bukan veto player di partai politik di Republik ini, dan kendali koalisi kedua-duanya bukan di Pak Jokowi. Dan itu sehingga mempengaruhi faktor-faktor yang saya katakan tadi. Sehingga yang harus dikuatkan adalah kinerja pemerintahan. Kalau legitimasi vertikal dari rakyat kuat, kokoh, dukungan kuat, menurut saya partai nggak berani melawan rakyat ini. Jadi kalau dukungan rakyat sangat kuat, partai harus ngikutin meskipun dalam realitasnya agak sulit. Itu satu, sehingga saya ingin mengulang poin yang ingin saya katakan. Semua harus kita apresiasi, banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita butuh gebrakan yang punya dampak langsung ke publik. Jangka pendek mohon penghalang dari Pak Presiden untuk melakukan gebrakan itu apa? Ya salah satu yang saya katakan tadi, kesulitan dihadapi publik tadi. Soal harga, masa harus dijawab nanti 3 tahun lagi harga kebutuhan akan turun. Nggak bisa, maksud saya tetap harus ada tim komunikasi politik yang harus berhadapan terus dengan publik. Dulu era Pak SBY JK yang pertama saya ingat ada Pak Andi Malarangeng, ada 3 juru ada Pak bicara. JK yang terus sekarang mengkomunikasikan Pak Presiden yang jadi juru bicara ya? Iya, silakan. Jadi itu yang Cepopong katakan tadi. Kepala jalan sendiri, tangan ngerayap sendiri, itu yang dan ini katakan. pimpinan sidang saya tambahin ya. Tadi Mas Hanta Yuda bilang bahwa stabilitas politik ini juga merupakan salah satu indikator yang sebenarnya itu merupakan keberhasilan pemerintah. Menurut saya sebaliknya, stabilitas politiknya yang sekarang dibangun, terutama yang ada di DPR, itu sebenarnya lebih banyak karena kontribusi partai-partai oposisi atau koalisi merah putih untuk membangun harmonisasi Bagaimana itu. Dan sikap KMP menurut nanti di saya, sesi berikut ya Bung Peri justru ya? yang menarik, pemerintah malah, Mas Hanta jangan lupa, yang dilakukan pemerintah justru malah melalui Menteri Hukum dan HAM-nya, hari pertama sudah ini ke P3. Ini ke Golkar. Jadi sebenarnya menurut saya justru stabilitas politiknya nggak ada hubungannya dengan keberhasilan pemerintah. Ini keberhasilan kesadaran dari partai-partai koalisi merah putih untuk memberi kesempatan kepada kesadaran Jokowi. gratis. Pasti menurut saya dalam politik tidak ada gratis. Nanti kita lihat. Oke, kita tutup sedikit, dulu. sedikit. Ya. Karena kita terlalu terfokus kepada ekonomi. Beras mahal, daging dan sebagainya, 9 bahan pokok. Kita lupa bahwa di dalam 1 tahun ini beliau sudah berbuat sesuatu yang luar biasa. Apa itu, Cik? Yang pertama hukuman mati. Hukuman mati. Walaupun direntau tapi tetap kan beliau hukuman. Yang kedua, mengadakan pertandingan sepak bola. Persib juara. Siap.